Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu pada saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Meskipun masih ibadah di rumah, kami membutuhkan sapaan-Mu yang bisa meneguhkan, menguatkan, dan mengajarkan kami tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dan pakai di dalam segala keterbatasan yang ada, agar bisa menjadi berkat melalui penyampaian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama dari satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Nah, tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yaitu kekuatan dalam kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kekristenan adalah hidup yang penuh dengan apa yang disebut sebagai paradoks. Paradoks adalah sesuatu yang sepintas atau seolah-olah bertolak belakang. Tetapi sesungguhnya ketika dicermati lebih dalam, tidaklah demikian. Contoh di dalam hal berdoa. Di satu sisi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kalau berdoa jangan bertele-tele, karena Tuhan telah mengetahui segala apa yang kita butuhkan jauh sebelum kita berdoa. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus sendiri meneladankan kehidupan doa yang khusyuk, yang sungguh-sungguh panjang. Bahkan kadang dikatakan dia semalam-malaman berdoa. Renungan kita minggu yang lalu itu juga berbicara tentang bagaimana kita harus berseru kepada Tuhan. Itu berarti sesuatu yang sungguh-sungguh, doa yang sangat mendalam. Nah, itu salah satu paradoks. Tetapi kalau diteliti lebih lanjut, sebenarnya itu bukan dua hal yang bertolak belakang. Tuhan Yesus sedang kritik orang-orang yang secara ritual berdoa atau menggunakan doa untuk pamer kerohanian yang biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Sambil mereka menyombongkan diri, mereka berdoa di persimpangan jalan. Sementara dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita boleh masuk ke hadiratnya, bagaimana kita bersaat teduh dengannya, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencurahkan akan isi hati kita dan mencari kehendaknya, maka disitulah yang diteladankan Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Bapa di dalam doa. Dan ini juga tentu kita teladani. Di sana tidak ada unsur pamer sama sekali.
Karena sesungguhnya apapun yang dikatakannya, orang lain tidak dengar. Dalam konteks itulah Tuhan meneladankan bahwa kita harus sungguh-sungguh berdoa, dan tentu itu perlu waktu yang tidak singkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita tadi juga berbicara tentang paradoks yang lain, yaitu bagaimana seorang Paulus mengungkapkan kepada kita sebuah topik kekuatan di dalam kelemahan. Dua kata ini sendiri jelas-jelas merupakan kata yang antonim atau berlawanan. Kalau Anda ujian bahasa Indonesia, misalnya dikatakan, carilah lawan kata kuat. Saudara akan tulis apa? Pasti Anda menjawab lemah atau kata kekuatan. Pasti Anda menjawab kelemahan, bukan? Tetapi di sini Paulus menunjukkan bahwa justru di dalam kelemahan itulah dia menemukan kekuatan. Nah, mari kita mencoba belajar tentang hal ini. Paulus menyampaikan di sini adanya duri dalam daging, dan itu dia gambarkan sebagai anak panah iblis yang ada di dalam dirinya. Secara manusia, Paulus ingin keluar dari sakit penyakit itu atau anak panah iblis itu. Ada beberapa kemungkinan sakit yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Yang kemungkinan pertama adalah sakit rematik. Ya, ini biasa dihubungkan dengan isi suratnya dia yang meminta supaya dia dibawa mantel atau jubah yang tertinggal di Troas. Lalu kemungkinan yang kedua adalah masalah penglihatan dia. Kemungkinan ini biasanya dihubungkan dengan adanya beberapa surat Paulus yang terakhir, yang sepertinya tidak ditulis oleh tangannya sendiri tetapi meminta tolong kepada orang lain. Dalam hal ini bisa Timotius atau Silwanus. Ini juga mungkin berhubungan dengan akibat yang pernah dia alami, ya, yang dialami oleh Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus pada perjalanan ke Damsyik. Nah, pada saat itu dia sempat mengalami kebutaan dan mungkin ada hal yang tidak tuntas, tidak lagi seperti penglihatan sedia kala. Saudara, apapun kelemahan itu, tetapi satu hal yang Paulus ajarkan kepada kita, ia bisa memaknai kelemahan atau duri dalam daging yang ia rasakan itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk hidupnya untuk tetap terus bergantung hanya kepada Tuhan. Paulus memberi pemahaman kepada kita bahwa Tuhan lebih mengenal titik-titik lemah di dalam kehidupan seseorang, dan Tuhan bisa memakai titik-titik lemah itu untuk menciptakan ketergantungan kita dengan Tuhan, dan itulah yang dialami oleh Paulus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah kita boleh belajar dari seorang Paulus. Kita boleh hidup dengan rendah hati dan menerima setiap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita mencoba melihat kekurangan-kekurangan itu sebagai cara Tuhan untuk terus menjaga kita, untuk tidak jatuh di dalam dosa kesombongan diri dan kemudian melupakan Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan untuk membawa pergumulan-pergumulan dan kelemahan-kelemahan kita. Namun jika Paulus seorang yang begitu mencintai dan dicintai oleh Tuhan, ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian Tuhan tidak menjawab doanya dengan mengabulkan sesuai keinginannya, tetapi membiarkan apa yang menjadi pergumulan itu tetap ada di dalam diri Rasul Paulus, berarti Tuhan tahu itulah yang terbaik. Demikian juga dengan kita.
Apapun pergumulan kita saat ini yang kita rasa berat, kita boleh datang memohon, meminta dengan sungguh-sungguh. Berseru, berteriak seperti orang buta di dalam perenungan kita hari Minggu yang lalu. Tetapi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Ia berdaulat untuk menyembuhkan dua orang buta itu. Ia juga berdaulat untuk berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, apapun jawaban Tuhan atas permohonan kita, kita akan meyakini itu sebagai yang terbaik. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu menjadi pedoman bagi hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Jikalau ada doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dan Tuhan telah menjawab itu bagi kami, ajarlah kami seperti Paulus untuk tidak menyombongkan diri. Dan jikapun tidak dijawab oleh Tuhan setiap permohonan-permohonan kami, ajar kami juga Tuhan supaya kami tetap bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati. Berkati di dalam keluarga, berkati di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan mereka, bahkan di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Secara khusus dalam situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini, lindungilah kami semuanya ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.